peretasan, dan akhirnya kami mengambil judul terkait peretasan keamanan privasi data pada media sosial. Ini bagian pendahuluannya, kami menjelaskan kenapa kami akhirnya mengambil judul ini. Kemudian kami mengambil kasus yang paling ramai terkait peretasan, tepatnya di tanggal 28 Juni 2021. Kemudian kami masuk ke tinjauan literatur, di mana kami memakai teori sistem keamanan informasi. Lalu kami ke metode penelitian, di mana kelompok kami memakai metode penelitian kualitatif. Selanjutnya untuk hasil dan pembahasan, ini untuk hasilnya. Yang pertama ini frekuensi, kami menjelaskan terkait frekuensi dari topik peretasan. Kemudian masuk ke dalam frekuensi kasus-kasus yang ramai terkait peretasan dari tanggal berapa, terus kami menjelaskan kasusnya apa saja. Seperti ini kasus yang pertama 28 Juni, yaitu yang kasus BEM UI. Terus yang kedua tanggal 20 Juli, yaitu peretasan penggunaan e-hack Kemenkes. Lalu yang ketiga 22 Agustus 2021, di mana terjadi peretasan yang dialami oleh situs tempo.com. Kemudian masuk ke sentimen percakapan Twitter terkait keamanan privasi data pada media sosial. Di sini kami yang menganalisis terkait sentimen publikasi yang dinyatakan negatif dan sentimen emosional terkait penelitian kami. Lalu ini ada bukti-bukti chatnya yang kami analisis. Ini sentimen publik emosional joy, yang ini sentimen emosional trust dan surprise. Lalu kami masuk ke pembahasan, di mana pembahasan ini membahas terkait hasil kami yang kami kaitkan dengan teori yang ada di kajian literatur. Ya, selanjutnya untuk kesimpulan dan abstrak masih diproses untuk lebih lanjut, Pak. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Oke, terima kasih ya. Dibalikin dari atas, coba dari atas. Oke, untuk kelompok 1 sudah cukup banyak ya. Kelompok 2, Pak. Ya, kelompok 2. Punten, itu ada suara siapa ya? Nah, oke, yang di kelompok 2 sudah cukup banyak yang dikerjakan ya, jadi tinggal dibenahin beberapa. Mungkin yang pertama nih yang mau saya ingatkan teman-teman, karena saya harus mengingatkan seluruhnya ya, bukan cuma soal datanya. Misalnya kayak kutipan gitu ya teman-teman, ketika menulis kutipan, sumbernya dari website, kayak dari aptikakominfo.go.id, itu ditulis aja aptikakominfo.go.id, nggak perlu ditulis URL-nya ya. URL-nya itu bisa disertakan di referensi. Nah, kemudian di sini juga referensinya belum ditulis ya di belakang ya. Jadi mungkin nanti terakhir biasanya teman-teman kalau mau nulis referensi. Nah, itu yang saya ingetin, referensi soal website ya, atau URL. Kemudian coba bagian ke bawahnya. Nah, di bagian literatur review ya. Nah, literatur review itu atau tinjauan literatur yang kalian tulis ini dia modelnya itu bukan kayak skripsi ya. Jadi kalau paper atau jurnal itu biasanya yang ditulis literaturnya itu bukan literatur yang teori A, langsung teori A gitu. Misalnya di sini sistem keamanan informasi. Tapi dia lebih ke pembahasan literatur terkait topik isunya langsung. Misalnya gini, misalnya ini adalah peretasan. Nah, misalnya kalian nanti mengumpulkan referensi yang berkaitan dengan misalnya nanti ada peretasan dalam perspektif cyber. Nah, kayak gitu judulnya misalnya ya. Peretasan dalam perspektif cyber. Jadi pembahasannya itu bukan definisi-definisi, tapi review literatur. Nah, kalau ini kan definisi privacy, jadi seolah-olah kayak skripsi gitu ya. Nah, kalau di dalam literatur review itu dia lebih ke mereview literatur. Jadi misalnya nih, kejahatan cyber misalnya, kejahatan cyber di dalam kasus peretasan, misalnya judulnya A, bagian A gitu ya. Nah, berarti kamu bercerita tentang peretasan cyber itu seperti apa, kemudian apa saja yang terjadi, contohnya seperti apa, siapa yang ngomong itu gitu, ilmuwan siapa yang bicara itu, dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak semata-mata kayak langsung definisi keamanan cyber bla 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 kayak gitu. Nggak gitu dia. Kalau kayak gitu mah bisa sampai 20 halaman nanti jadinya ya. Karena kan definisinya nanti banyak itu, bisa berlembar-lembar.
Nah, ini juga buat teman-teman yang mendengarkan atau kelompok lain ya, agar memandang literatur review itu seperti yang sudah dicontohkan ya di paper yang saya contohkan dari tulisan saya dan teman-teman. Di situ ketika kita membuat literatur review itu ya bukan soal definisi tapi soal kasusnya. Itu misalnya kalau peretasan ya berarti kita bicara konsep peretasan dalam hal tertentu. Nah, nanti penelitian-penelitian lain kita masukkan di situ. Kita sebut kenapa seperti itu, fungsinya apa tujuannya, dan seterusnya. Gitu kira-kira untuk kelompok Kristen. Bisa dipaham nggak? Paham, Pak. Bisa dipahami ya, baik. Terima kasih. Nanti cek kembali supaya makin sempurna, makin bagus hasilnya. Kalau bisa di publish ya di paper, itu tentu saja juga baik untuk teman-teman semua. Gitu. Jadi tinggal didandanin, mungkin setelah tugas akhirnya bisa dipublish, nanti kita bisa diskusikan kayak gitu. Gitu teman-teman untuk kelompok 2 ya. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman kelompok 2? Sejauh ini cukup, Pak. Cukup ya. Oke, kalau gitu di scroll lagi ke bawah. Nah, di situ enggak, masih di dalam literatur review-nya tadi. Nah, di bagian literatur review itu tadi kan yang kalian tulis tuh belum ada referensinya ya, belum ada citasinya atau kutipannya ya. Nah, justru di literatur review ini yang paling banyak justru adalah referensinya ya, yang paling banyak justru. Nah, saya tahu karena ini baru minggu pertama, nah saya mengingatkan agar teman-teman menyempurnakan lah ya literatur review-nya. Misalnya siapa yang nyebut A, siapa yang nyebut B gitu ya, nanti disitasi gitu. Sama seperti di poin-poin sebelumnya. Itu yang terpenting karena referensinya sangat membantu memperkuat argumentasinya kalian. Gitu. Jadi kalau misalnya masih bingung silakan ditanyakan, masih ragu-ragu silakan ditanyakan, atau kalau malu bertanya boleh ngecek jurnal-jurnal atau referensi lain. Nah, nanti dari sana mungkin bisa jadi pembanding, oh di bagian ini ada citasi seperti A, seperti B, seperti C. Itu ya di bagian literatur review ya. Silakan dikembangkan lagi, masih ada waktu sekitar 3 pekan untuk dikumpulkan. Jadi jangan santai ya, karena 3 pekan itu kalau ditinggalin nggak terasa tuh. Oke, kemudian di metode penelitian ini sih tinggal di copy paste ya, saya udah bilang kemarin. Jadi di metode penelitian itu dilangkahin aja, karena nanti dari format jurnal yang sudah saya buat itu bisa dipakai. Artinya kalian mau tambahin, mau kurangin boleh, tapi ada panduannya di sana ya. Nah, ini juga mungkin kalian udah ngikutin ya. Jadi sudah tinggal di modifikasi aja sesuai kebutuhannya. Nah, kayak gitu. Kemudian, nah ini udah bahas hasil malah nih. Untuk pembahasan hasil nanti aja dikomentarinnya nanti setelah semuanya rampung. Tapi so far topiknya bagus karena kalian mengambil spesifik. Nah, silakan nanti kalian telusuri aja ya spesifikasi misalnya terkait BEM UI seperti apa, topiknya apa, apakah itu adalah pelanggaran dan seterusnya. Kenapa itu terjadi? Jadi di antara diskusi kelompok itu baiknya saling bertanya gitu. Jadi misalnya si temannya nanya ke siapa kenapa bisa kayak gini, nanti pertanyaan-pertanyaan itu harus terjawab di dalam tulisannya gitu. Itu yang terpenting sih sebenarnya. Nah, jangan lupa lagi bahwa setiap argumentasi itu harus ada referensinya. Misalnya di sini nih saya bacain ya, peretasan merupakan suatu hal yang saat ini mungkin saja terjadi dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun. Sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data menggunakan APA gitu ya. Nah, ini dipahami bahwa pengumpulan datanya dijelasin. Misalnya menggunakan apa namanya crawling data dengan sistem APA dari Twitter kayak gitu. Jadi dijelasin. Karena kalau kita kan paham ya, tapi kalau orang dari luar tuh nanti bingung nih APA apa ini kayak gitu ya. Belum tentu yang baca kan saya aja atau teman-teman aja bisa jadi yang belum tahu atau kelas lain gitu yang belum pernah belajar mata kuliah ini. Itu teman-teman ya. Yang berikutnya lagi di pembahasan dan hasil itu boleh digabung jadi result and discussion bisa jadi satu atau dipisah bisa selama teman-teman pengen mengulasnya. Jadi silakan diulas dulu, lebih dan kurangnya ya tetap akan dinilai gitu. Jadi saya nggak bisa membimbing seperti skripsi atau tugas jurnal, paling saya nanti langsung menilai aja. Cuman di dalam sesi diskusi ini saya ngasih masukan supaya nilainya maksimal. Itu mungkin ya dari saya teman-teman ya. Silakan ya kalau ada pertanyaan.
Atau dari kelompok lain juga mau bertanya juga di penelitian di pembahasannya kelompok 2 boleh. Saya kasih kesempatan. Mungkin teman-teman yang lain di sini selain Christine siapa aja yang hadir? Selain Christine di kelompoknya yang hadir siapa aja? Nah, itu ada Irina. Irina, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman kelompoknya yang hadir? Oke, kalau cukup teman-teman semua, baiklah kita pindah ke kelompok berikutnya. Jadi nanti mungkin kalau ada pertanyaan di sesi-sesi berikutnya silakan ditanyakan ya. Jadi setiap pekan ini sesi kita adalah mengupdate, tanya jawab kayak gini ya. Jadi lebih fokus ke tulisannya. Nah, saya minta teman-teman semua fokus dan tidak asal menulis karena sayang sekali kalau tidak lulus di mata kuliah seperti ini yang SKS-nya cukup besar ya. Jadi kembali lagi momen inilah yang sebenarnya saya harapkan teman-teman bisa banyak mengeksplor pertanyaan ataupun kebutuhan-kebutuhan yang bisa mendukung tulisan dari tugasnya ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Saya mau pindah di kelompok berikutnya. Kelompok 3, silakan. Untuk kelompok 3 mungkin bisa dibantu untuk melaporkan aktivitasnya. Mangga. Kelompok 3 siapa aja yang hadir? Jadi kelompok 3 yang Bina. Jadi kelompok 3 yang belum hadir cuman Herdisa deh kayaknya pas soal tadi jaringannya lagi error gitu. Oke. Sisanya Baik. udah ada semua sih, Pak. Oke, jadi kelompok 3 ini tentang industri halal. Nah, jadi kita mengambil judulnya adalah analisis perspektif masyarakat mengenai labelitas produk halal pada media sosial Twitter. Nah, di sini sebenarnya sih udah dibagi-bagi sih Pak sampai reference, cuman di introduction itu cuma baru 50%-nya aja. Jadi yang mengerjakan itu ada Nabila Faza, dan di sini itu kita membahas mengenai industrinya dulu, industri digitalnya dulu, baru nanti kita spesifikinnya lagi ke perspektif masyarakatnya ini mengenai si labelitas produk halalnya. Di scroll aja, Vin. Oke, saya boleh nanya dulu kalau gitu ya, terus sebelum Ya, dilanjutin. boleh, Pak. Untuk kelompok 3, kira-kira apa ya mekanisme kerjanya kalian kayak gimana? Apakah introduction dulu atau langsung aja bagi-bagi tugas atau seperti apa? Kita sistem kerjanya bagi-bagi tugas, Pak. Jadi ya yang introduction ini kan karena gabungan sama abstrak juga ya buat awalnya. Jadi Nabila Faza. Terus yang kedua literatur reviewnya ini ada Herlisa juga. Itu literatur reviewnya juga kita juga apa namanya sudut pandang itu lebih ke judulnya apa berarti tentang perspektif masyarakat sama si produk halalnya ini. Nah, kemudian itu ada result sama discussion. Nah, karena result ini lumayan banyak, jadi kita 2 orang. Jadi ada aku, Rania Tasya, sama Clarissa Adel. Terus kemudian ada discussion. Discussion itu juga lumayan banyak juga. Jadinya ada Afina sama Adelia Fatin. Terus kemudian juga ada metode penelitian. Nah, metode penelitiannya juga sama ya dengan yang teman-teman yang lainnya juga. Jadinya itu bakal diterakhirin aja. Terus referensinya itu karena kita satu orang ini tiga-tiga jadinya bareng-bareng Pak gitu. Tapi udah masuk semua sih Pak. Tapi yang di sini tuh belum dimasukin semua referensinya. Oke, teman-teman jangan lupa ini juga ya, saya ingetin lagi, jangan lupa panduan penulisannya tetap dipakai karena kalau beda panduannya nanti beda-beda nanti itu kita nggak akan respon ya nilainya. Jadi teman-teman mohon dicek panduan penulisan supaya nggak beda ya. Jadi semuanya Ya, satu Pak. kelas itu sama semua susunannya ya. Oke, silakan teman-teman kelompok 3 dilanjutkan. Kira-kira udah sampai mana?
Oke, jadi yang tadi itu udah aku jelasin mengenai pendahuluannya, kemudian yang kedua itu ada literatur review. Nah, literatur reviewnya itu kita juga mengambil dari jurnal-jurnal sebelumnya, yang dimana kita membahas yang pertama itu mengenai perspektif masyarakatnya itu. Karena kan di Twitter itu juga kebanyakan lebih ke perspektif masyarakat nih mengenai industri halal itu, dan kebanyakan yang kita udah analisis yang dibahas itu mengenai produk halalnya dibandingkan dari sisi sertifikatnya atau bahkan dari ya sisi yang lainnya gitu yang memberikan info mengenai industri halal itu. Nah, jadi kita mengambilnya tuh dua, perspektif masyarakat dan produk halalnya untuk literatur reviewnya. Kemudian ada peranan media sosial Twitternya juga, karena media sosial Twitter itu kan yang digunakan juga ya buat penelitian ini juga. Terus lanjut ke result ya berarti. Di next aja, Vin. Nah, untuk di resultnya itu kita juga baru mengerjakan 50% Pak, jadi belum 100%, tapi kita udah menganalisis dari setiap diagramnya. Tuh, jadi yang di sini kan udah ada diagram yang pertama itu mengenai si media sosialnya ini. Nah, jadi udah kelihatan juga kalau percakapannya itu mengenai industri halal itu kebanyakan tuh pakai sosmed dan lain-lainnya. Terus di next aja, Vin, di bawah. Scroll aja. Nah, kemudian itu membahas mengenai sentimen polarity yang dimana ternyata positifnya tuh lebih tinggi dibandingkan negatif dan netralnya. Langsung di next aja, di bawahnya. Nah, ini udah ada penjelasannya Pak mengenai positifnya gitu. Jadi yang dibahas itu kenapa positif. Di scroll atasnya, Vin. Sip, saya udah nangkep nih. Untuk ini Oh, saya udah nangkep. pahami. Nanti Oke, silakan Pak. teman-teman lanjutin ya proses ini. Biar kita, saya udah paham tuh. Ini juga masih berproses kan? Oke. Iya, benar Pak. Terus? Oke, terus discussion-nya itu belum bisa belum bisa ditulis karena kan resultnya itu belum selesai ya Pak. Jadi ini akan berhubungan sih Pak satu sama lainnya. Terus untuk yang referensinya itu sebenarnya kita udah ada, cuma belum dimasukin semua karena satu orang itu kena nyari tiga, berarti kan ibaratnya ada sekitar 18 sampai 20 reference gitu Pak. Oke. Untuk Baik. Oke teman-teman, saya mau ngasih ini aja sih masukan di sama seperti teman-teman yang tadi soal penulisannya. Mungkin di introduction-nya teman-teman silakan menyusun argumentasinya itu diperkuat dengan statement dari sitasi atau referensi yang sudah ada yang bicara tentang industri halal. Kemudian cari juga deh penjelasan misalnya kenapa industri halal didiskusikan di sosial media pada akhirnya atau kenapa dia viral gitu. Atau viral itu karena apa sih gitu. Nah, nanti bisa dimasukkan. Kemudian tadi juga menarik yang bagian referensi itu ada soal perspektif Twitter, itu bisa digabung aja sih. Jadi misalnya industri halal dalam percakapan Twitter. Jadi dua tadi langsung bersatu kan. Nah, itu penting gitu ya. Dan yang terpenting sebenarnya nyawanya itu ada di literatur review karena itu yang mau dipakai untuk analisis data kan. Nah, kalau Iya Pak. teman-teman udah paham itu, saya yakin itu gampang ngerjainnya. Tinggal waktu aja gitu. Oh iya Sebenarnya Pak, soal sip. paham aja kan. Nah, itu. Jadi silakan teman-teman berkreasi gitu ya. Yang ketiga referensinya ya. Jadi ikuti panduan penulisan APA, Iya. American Psychology Association ya. Format yang umum lah itu dipakai juga untuk skripsi. Jadi kalau nanti kalian udah ngerjain ini terus nulis skripsi itu jadi gampang karena mirip lah. Artinya mekanisme logikanya sama. Baik itu penulisan, sitasi dan seterusnya. Itu ya. Jadi Oh iya, saya sip. berharap teman-teman yang lain juga sama gitu, tetap diupdate dan waktunya tinggal 2 minggu yang maksimal itu sebelum teman-teman nanti dikumpulkan di akhir. Dan semoga nggak ada yang setengah jadi gitu dikumpulinnya karena kehabisan waktu gitu atau dipaksakan jadi karena terlambat start-nya gitu ya. Itu mungkin ada pertanyaan mungkin dari kelompok 3. Mungkin dari aku mau nanya Pak, kalau reference itu nggak ada batasannya kan ya Pak? Semakin banyak semakin bagus, nggak ada batasannya. Oh iya, oke sih. Oke Pak. Udah sih Pak, paling kalau dari aku itu aja. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Mangga kalau ada pertanyaan.
Kendala-kendalanya apa aja mungkin, atau nanti terakhir juga boleh sih. Nanti setelah terakhir teman-teman boleh menyampaikan kendalanya biar bisa kita diskusikan. Kalian aja bisa kita bantu beberapa. Seperti itu. Oke, jika sudah tidak ada, mungkin terima kasih untuk kelompok 3 ya. Kita lanjutkan dulu Kasih juga, Pak. mengecek laporannya untuk kelompok 4. Kelompok 4, ada siapa aja? Mungkin boleh dibantu ya untuk on cam bagi teman-teman yang akan present. Kelompok 4 itu ada saya sama Skilani aja, Pak. Boleh, silakan diupdate aktivitasnya. Saya izin share screen ya, Pak. Mangga. Jadi untuk kelompok 4 ini laporan aktivitasnya untuk saat ini baru di pendahuluan aja, Pak. Jadi kita mengerjakan bersama untuk di pendahuluannya kayak gini. Terus untuk selanjutnya kita akan mengerjakan untuk metode penelitian, melanjutkan pendahuluan juga, dirapiin lagi, terus mencari referensi dan menganalisis datanya gitu, Pak. Oke, ini masih sangat sedikit ya, jadi teman-teman perlu kerja banyak ini. Takutnya malah karena gini jadi nggak lulus, itu sangat disayangkan. Jadi saya di sini dalam kesempatan ini, di minggu ini mendorong ya supaya teman-teman di kelompok 4 cepat-cepat ya. Nah, ini belum ada citasinya juga, belum ada referensi yang ditempel di pendahuluan ya terkait isunya. Nah, semoga bisa dikejar ya untuk teman-teman kelompok 4 biar hasilnya bisa maksimal lah, semaksimal mungkin yang bisa dicapai gitu. Ada pertanyaan atau kesulitan mungkin? Apa kesulitannya mungkin? Kalau kesulitan sih mungkin dari individunya masing-masing aja sih, Pak, untuk time management gitu-gitunya agak kurang ini, soalnya kan banyak juga tugas dari yang lainnya gitu. Jadi time management dari kitanya emang agak kurang gitu aja sih, Pak. Untuk pertanyaan sejauh ini aman. Ya udah, nanti kalau misalkan ada yang nggak aktif silakan dilaporkan ya. Jadi biar tidak menghalang yang lain. Itu kalau yang kayak gitu biar kita nolin aja, biar sekalian nggak apa-apa itu. Supaya semuanya aktif dan nilainya adil gitu. Masa yang kerja sama yang nggak kerja sama gitu kan. Nah, silakan dilaporkan, bisa dijaprik ke saya, rahasia itu pasti aman gitu. Nggak usah ragu-ragu. Oke, itu mungkin ya untuk kelompok 4. Silakan dilanjutkan. Saya mendorong supaya semangatnya tetap baik untuk mengerjakan tugas ini. Jadi jangan di asal-asalan aja, tapi adalah motivasinya sedikit ya. Itu mungkin ya untuk Lydia dan teman-teman kelompok 4 ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, silakan selanjutnya di kelompok 5. Saya mau ngecek perkembangannya kelompok 5. Saya izin share screen ya, Pak. Mangga. Oh, ini kelompoknya Rania ya. Yang lain siapa aja temannya? Ada Agnes, Monica, Alika, sama Ataya, Pak. Mana nih, mana? Kok nggak on cam nih? Silakan di on cam nih. Udah, Pak. Semuanya udah ya? Sudah, Pak. Udah, Pak. Izin ngejelasin dikit ya, Pak. Mangga. Jadi kita ngambil tentang fanatisme K-pop di media sosial Twitter, Pak. Oke. Terus di sini kita udah masuk ke pendahuluannya yang menjelaskan tentang Korean Wave yang masuk di Indonesia. Habis itu kita juga udah masuk ke bagian kajian literatur, tapi ini belum terlalu signifikan, tapi udah diambil poin-poin pentingnya gitu, Pak. Terus untuk metode kita juga udah masuk, udah dimasukin di datanya. Terus di bagian hasil sama pembahasan, ini kita masih gambaran umumnya, Pak. Kita belum masukin data-data yang tentang Itu ada poin-poin. SNA ya? Itu ada SNA saya lihat tuh. Iya, Pak. Poin-poin percakapan tentang fanatisme ini belum kita masukin di pembahasannya gitu, Pak. Kurang lebih kayak gitu kalau progres dari kelompok 5. Kelompok 5 mau pakai SNA untuk analisis, mau pakai? Atau gimana? Kita mau pakai SNA-nya, Pak, tapi kita belum dapat datanya. Oke. Gitu. Nanti saya kasih, kalau mau SNA-nya ya nanti saya kasih. Soalnya Oke, saya nggak Pak, mau terima wajibkan kasih. untuk dibahas kan. Tapi kalau mau Iya, dibahas, Pak. ya nggak apa-apa. Oke, Pak. Oke, Jadi silakan kita lanjut. masih gambaran umum, Pak. Ini yang bagian pembahasannya.
Oke. Yang penting teman-teman semua udah sepakat gitu ya, satu kelompok udah tahu tugasnya apa, udah tahu jadwal diskusinya kapan dan seterusnya ya. Nah, karena kalau kayak gini sih saya hanya bisa memotivasi karena belum pada final akhir yang bisa dinilai. Beberapa masukannya sama seperti tadi untuk kelompok 5, itu beberapa referensinya belum sesuai ya, kayak itu masih ada doi-nya tuh, DOI. Iya, Pak. Nah, itu kan nggak perlu ada doi ya kalau dalam referensi di kajian pustaka tadi saya lihat ada doi. Doi itu nomor apa namanya referensinya jurnal biasanya biar langsung diklik langsung ke jurnal. Ada tadi di daftar Iya, sorry di Pak, di kajian. kajian literatur. Nanti Iya. diperbaiki ya, nggak pakai doi, kutipan aja seperti biasa. Iya, Pak. Oke, sama di kajian literatur itu ada topiknya, ada judulnya gitu. Jadi misalnya apa, yang pertama bagian A misalnya bahas literatur apa di sini. Misalnya terkait Iya, Pak. fanatisme misalnya, fanatisme K-pop. Yang kedua misalnya apa namanya ekspresi fanatisme di dalam Twitter. Nah, itu udah cukup, 2 juga udah cukup sih kalau paper. Nggak banyak-banyak sih kalau paper tuh. Karena ya maksimal, bukan maksimal sih, 7 halaman itu udah banyak banget itu kalau paper tuh. Kalau dibagi 2 ya, kalau sorry, karena kan biasanya dibagi 2 apa namanya row ya, dua bagian gitu. Mungkin kalau satu bagian gini mungkin bisa 10 lah, 10 halaman atau 15. Itu mungkin ada kendala kah dari kelompoknya teman-teman di kelompok 5 sejauh ini? Sejauh ini kalau kendala penyusunan kita nggak ada, Pak, karena kita udah bagi rata juga pembagian kerjanya sama penanggung jawabnya masing-masing. Jadi nanti kita saling revisi aja satu sama lain kayak gitu, Pak. Oke, jurnal ada yang kesulitan nyari dan sebagainya. Tips-tipsnya udah tahu gitu ya buat nyari jurnal ya. Sejauh ini udah dapat, Pak, jurnalnya buat referensi. Baik, kalau gitu nggak ada halangan, Terima kasih, nggak Pak. ada masalah ya berarti. Sip, terima kasih untuk kelompok 5. Kita pindah untuk ngecek kelompok 6. Ada siapa aja di kelompok 6? Hadir semua Pak kelompok 6. Oke, silakan Bentar ya, teman Pak. kelompok 6 on cam biar saya bisa lihat ya teman-temannya. Gimana kelompok 6 ada masalah di dalam kelompok atau tidak? Untuk masalahnya enggak sih Pak. Ada yang susah diajak diskusi atau gimana? Aman ya? Enggak, untuk anggota kelompoknya aman Pak. Kananya bisa share screen nggak? Nah. Bentar ya Pak. Mangga. Oh ya, jadi untuk kelompok 6 ini topiknya tentang sekolah tatap muka setelah pandemi. Nah, jadi untuk cara pengerjaannya itu kita bareng-bareng Pak di Google Docs. Jadi lagi bahas apa, entah kita kerjain bareng-bareng. Untuk progresnya ini kita baru sampai latar belakang. Terus kita juga udah dapat beberapa jurnal untuk referensi. Untuk poin-poin di literatur reviewnya kita dapat 3. Ini ada pandemi COVID, sosial media Twitter, sama sekolah tatap muka kembali. Nanti next bakal metode penelitian, Pak. Baru sampai situ sih, Pak. Oke. Kendalanya apa? Kenapa baru sampai sini? Karena awalnya kita emang belum paham gitu loh, Pak. Oke. Jadi memahaminya tuh lama, Pak. Kayak, ini gimana sih? Bingung ya, gini. Nah, sekarang ini baru paham, Pak, kita. Oh, ternyata kayak gini ya, literatur itu kayak gini, gitu, Pak. Oh, sekarang udah paham berarti ya, udah nggak ada masalah. Baru minggu kemarin lah, Pak, baru pahamnya. Tuh, Pak. Oke. Kalau bingung itu ditanyain aja. Jadi insya Allah kalau saya pas sempat pasti saya langsung balas. Iya, baik Pak.
Oke, silakan dilanjutkan teman-temannya. Saya mendorong supaya bisa cepat kelar, artinya sesuai jadwalnya di UAS nanti teman-teman bisa menyelesaikan dan tidak ketinggalan gitu, dan tidak terpaksa banget nyelesainnya, itu ketahuan banget ya. Nanti dari segi penulisan, strukturnya, kalimatnya, tipenya, dan sebagainya macamnya. Nah, nanti kalau kita baca aneh-aneh ya tentu nilainya juga nanti akan minim gitu atau tidak maksimal. Oke, mungkin itu dari teman-teman kelompok 6. Terima kasih sudah mengupdate ya. Semoga bisa segera menyusul teman-teman yang sudah mulai banyak isinya. Kita pindah ke kelompok 7 yang sudah hadir. Siapa aja kelompok 7? Saya, Pak, izin share screen ya, Pak. Oke, Anita ya, Mangga. Ini hasil progres kerja kelompok 7, Pak. Kemarin tuh sudah baru sampai, kita agak lambat sih, Pak, karena kita pengen nyari jurnal referensinya yang benar-benar masuk ke topik. Terus juga ya inti kita lebih berhati-hati buat bikin laporannya, Pak. Kemarin kita tuh baru sampai ke latar belakang ini. Judul juga kita sebenarnya ada beberapa, tapi kita nggak mau langsung bikin judulnya karena kita mau bikin judulnya yang benar-benar masuk ke topik, terus terlihat lebih kritis juga, Pak. Kemarin bagus. itu judulnya itu kalau ada beberapa pilihan, salah satunya apa, Fah? Kemarin, Fah? Ulfa salah satu anggota ya, Pak. Analisis sebentar, Pak. Saya bantu izin jawab ya, Pak. Mangga. Jadi di kelompok 7 itu kemarin kita udah nemuin gambaran buat judul. Nah, kita tuh ada 2 judul. Anita boleh ke atas share screen-nya. Nah, di sini Pak, yang pertama tuh analisis tanggapan normalisasi pelecehan seksual pada percakapan Twitter. Nah, terus yang satu lagi, analisis wacana kritis opini publik tentang pelecehan seksual di Twitter. Nah, cuma kita tuh masih mau beresin dulu, jadi biar lebih cocok yang mana. Gitu, Pak. Ini nggak bisa nih wacana kritis ini nggak bisa sih. Kita tentuin banget antara ini gitu. Wacana kritis sebelumnya mohon nggak maaf bisa ya, Pak, di sini saya lagi magang jadi agak berisik. Iya. Sekedar info ya, untuk wacana kritis itu agak sulit untuk diterapkan dari data kita nih. Kalau wacana kritis itu kan dia analisis wacana ya, berarti teks media ya. Nah, di sini tuh kekurangan kita adalah kalau sosial media analitik tuh kita tidak bicara lagi satu-satu gitu. Kalau wacana kritis itu kalian harus cek tuh satu-satu. Misalnya ada 1 juta. Nah, 1 juta itu harus kalian cek tuh percakapan itu. Atau misalnya kalian ambil garis besarnya lah, keterwakilan lah. Nah, kalau di sosial media analitik tuh kita bicara dalam konteks mesinnya sebenarnya. Jadi mesin yang sudah ditampilkan mesin itu kita anggap sebagai sebuah situasi yang coba digambarkan. Nah, error dan tidak errornya mesin ya kita tetap harus mengacu pada mesin. Karena ibaratnya kita bergantung kepada machine learning-nya gitu. Kalau machine learning-nya salah atau keliru ya mau gimana lagi, sudah gitu kondisinya. Tapi dengan logika bahwa si machine learning ini akan terus berkembang gitu, akan semakin baik. Nah, jadi koreksinya adalah membaca isinya juga. Sedangkan kalau analisis wacana kritis itu isinya semua yang dibaca. Jadi data di machine learning-nya itu tidak dibaca, bukan tidak dibaca lagi, tidak dipercaya 100%. Karena kan kritis ya, berarti kita harus cek langsung di orangnya, percakapan orang itu. Nah, biasanya itu di dalam analisis ilmu komunikasi disebut netnografi ya. Jadi analisis etnografi digital atau netnografi. Nah, kalian fokus aja di percakapannya nih. Judul yang pertama itu sebenarnya udah benar. Yang analisis wacana itu harus disingkirkan karena nanti dia kurang pas itu. Gitu. Itu sebelum nanti kalian keliru ya, biar nggak keliru. Itu baik, mungkin ya. Pak, terima kasih. Nah, silakan dilanjutkan lagi. Saya izin boleh dilanjut lagi, Anita. Siapa yang bertanya tadi? Ulfa, Pak, mau bertanya. Mangga. Kan data yang diperoleh dari Bapak merupakan ini data dari hasil perbincangan di Twitter ataupun dari komentar-komentar itu. Berarti dari metodenya ini menggunakan metode kualitatif deskriptif ya, Pak?
Iya, sama seperti yang ada di panduan itu, di jurnal panduan. Nanti kan tinggal dicopas itu, Oke, Pak. kemudian dimodifikasi sesuai kebutuhan kalian. Jadi basicnya adalah seperti yang sudah saya tulis di paper saya dan teman-teman itu. Jadi tinggal kalian copy paste, disesuaikan lah isinya itu kalimatnya. Karena metodenya akan sama, sumber datanya sama, kemudian websitenya atau platformnya sama, isinya juga sama. Jadi kalian tinggal modifikasi sesuai kebutuhan, gitu. Kalau metode ya itu nggak ada Baik, Pak, masalah. terima kasih. Yep. Kemarin sebenarnya sempat bingung juga sih, tapi udah Nah. dilurusin sama Bapak. Terima kasih, Pak. Nah itu, makanya jangan ragu-ragu nanya-nanya ya. Mangga. Selanjutnya, jadi kita tuh udah hampir 90% buat pendahuluan latar belakang ini. Nah, kita masih mau benar-benarin lagi dan masih mau ngutip-ngutip dari jurnal-jurnal buat ditambah-tambahin. Nah, terus ke bawah lagi boleh Anita. Buat yang literatur review-nya, kita baru dapetin si jurnal-jurnalnya, tapi itu belum semua. Nah, kemarin juga kita sempat bingung karena literatur review ini ada deskripsi sesuai sama pengertian kayak si judulnya. Nah, tapi tadi Bapak udah jelasin di kelompok sebelumnya. Nah, jadi kita udah ada gambaran buat ngelanjutin lagi. Nah, terus yang metode penelitiannya tadi yang sempat ditanyain Ulfah. Nah, jadi kendala-kendala itu termasuk dari kendala-kendala kita juga karena kita masih agak bingung gitu Pak sebelumnya. Itu Pak sejauh ini. Dan sisa hasil pembahasan sama kesimpulannya masih belum gitu Pak. Nanti metodenya nanti saya coba jelasin habis ini ya. Di sesi habis ini nanti saya jelasin untuk keseluruhan ya. Tadi yang di literatur review-nya tuh kenapa ditulis seperti referensi? Maksudnya baru mau biar gampang nyari jurnalnya gitu atau gimana? Iya Pak. Jadi kemarin kita udah dapat jurnalnya, jadi biar kita gampang masukin juga. Oke. Nyari lagi si jurnalnya gitu Pak. Iya. Oke, semoga beres ya, cepat, pelan-pelan aja tapi progresif lah, setiap hari ada progresnya gitu. Nah, dan topiknya ini kayaknya lumayan menarik ya, topik-topik seperti ini. Semoga syukur-syukur ya bisa dipublish ya habis ini, setelah kelas ini bisa kita diskusikan untuk dipublish, itu menarik. Oke, mungkin ya, itu Pak. saja dulu dari kelompok 7 ya. Nanti kita lanjutkan di sesi-sesi lain. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan di akhir juga boleh. Oke, di kelompok 8 siapa aja yang sudah hadir? Saya Pak Wahyudi Alvareza Pak. Oke, silakan di on-cam dulu. Kayaknya di kelompok saya baru saya sendiri lah Pak yang hadir Pak. Wah, berarti harus di absen nih, biar dialpain nih semua nih teman-teman nih. Malas mereka kayaknya ya. Gimana yuk? Kenapa mereka nggak datang? Nggak kamu ajakin? Udah Pak, udah saya tanyain juga Pak di grup, pada nggak ada. Tadi Bang Faza sempat masuk juga, tapi habis itu udah nggak ada lagi Pak. Oke, saya cek ya kalau gitu ya. Tanpa. Ya. Ini penting nih. Kelompok berapa? Kelompok 8 nih. Siapa aja yang ada namanya? Berarti cuma kamu aja ya, Wahyudi aja ya berarti ya? Ada Reza Andre yang hadir. Yang nggak hadir siapa? Yang hadir itu saya. Yang nggak hadir Reza siapa? Reza Andrean Pak, ya. Faza. Tar pelan-pelan satu-satu. Saya cari dulu namanya di absen nih. Reza Andrean, oke. Siapa lagi? Terus Bang Faza. Tar. Saya cek dulu ya, Faza. Namanya siapa? Faza, oke. Faza Gabriel ya? Iya, oke. Pak. Lanjut. Sama Gagas, Pak. Gagas. Mana Gagas nih? Lutfan Wagas ya, Pak. Oh, Lutfan. Iya. Yang disingkat-singkat biar saya bisa lihat nih. Iya, Pak. Lutfan Wagas. Tar.
Cari namanya dulu. Oke, terus siapa lagi? Udah, berempat aja, Pak. Oh, berempat kalian. Iya, Pak. Oke. Ini malah surat pernyataannya kalian belum dikirim yang revisinya. Gimana sih? Kemarin itu, Pak, udah kami isi, Pak. Terus perwakilannya kayak sama Pak Bang Faza, Pak, kemarin. Iya, tapi saya suruh revisi karena nama saya salah malah nggak direvisi. Jadi saya belum kasih hadir kalian tuh minggu lalu. Masih alpha tuh kalian. Baik, Pak. Nanti disampaikan lagi, Pak. Oke, silakan dilanjutkan. Izin share Saya screen, mau lihat Pak. perkembangannya. Ya. Ya, Pak. Jadi kemarin itu, Pak, kelompok kami kan baru membahas judul. Cuman kesulitannya dari kelompok kami ini, Pak, menentukan waktunya gitu, Pak, supaya semuanya bisa, karena ada yang magang, ada yang lain-lain gitu, Pak. Terus kemarin itu juga sempat ada yang jaringannya kurang bagus. Berapa kali juga susah gitu, Pak, ketemu waktunya, Pak. Nah, terus yang kami bahas kemarin, Pak, baru judul, Pak. Judul sama pendahuluan itu mekanismenya didiskusikan, Pak. Sampai tinjauan literatur. Cuman baru 2 ini aja sih, Pak. Metode penelitian sama sama hasil sama apanya, Pak, belum ada yang selesai, Pak. Baru 2 Oh, ini baru aja. ini aja ya berarti ya. Iya, Pak. Oke, nanti dicek ya. Ini apa ya? Kayak fontnya itu masih beda, ada yang dicopas itu yang di atas tuh. Nah, Iya, Pak. itu belum justify dan seterusnya. Nomor fontnya juga beda, ada yang 11, ada yang 10. Jadi Nah, kemarin itu ini, Pak, kami tuh pendahuluan itu kan dikerjain masing-masing, Pak. Terus kalau untuk kalau pendahuluan itu kami diskusikan sama-sama. Cuman kalau untuk yang ke bawah-ke bawahnya itu rata-rata udah dibagi gitu, Pak, per orangnya, Pak, untuk menanggung jawabinnya, Pak. Ya udah, nanti saya mau mengingatkan aja untuk teman-teman kelompok 8, kalau ada kendala dikerjain. Saya tahu mungkin kapasitasnya teman-teman seperti apa, misalnya ada hal yang tidak diketahui, silakan ditanyakan gitu ya. Kalau misalnya hasilnya tidak sampai selesai, itu justru yang bikin jelek gitu ya. Artinya nilainya ya yang bikin jelek nilai. Yang kita harapkan adalah teman-teman mengerjakan, berproses. Prosesnya sebenarnya nilai itu sebenarnya nggak penting sebenarnya, tapi karena ini adalah kuliah, jadi ada juga orang yang dia nggak peduli prosesnya, mau nilainya aja. Nah, itulah yang harus kita rendahkan nilainya gitu, atau kita nggak lulusin, karena dia nggak peduli prosesnya. Nah, semoga teman-temannya Wahyu dan kawan-kawan nih bisa fokus gitu ya, nyari satu waktu gitu, seminggu 2 kali atau seperti apa, supaya bisa diberesin ya. Karena jangan sampai nggak lulus. Ini seminimal mungkin kita harapkan mahasiswa itu bisa memenuhi standar yang kita harapkan supaya bisa kita lulusin gitu ya. Kalau saya pribadi gitu, saya ingin meluluskan gitu, tapi kalau dia nggak mau lulus, nah itu yang susah tuh. Kitanya mau dia lulus tapi dianya nggak mau lulus dengan tidak mengikuti apa yang sudah kita sepakati bersama gitu. Nah, Wahyu semoga bisa didorong ya teman-temannya. Kalau misalnya ada yang tidak kerja ya dilaporkan aja tidak kerja supaya kita bisa nilainya dengan ideal atau adil. Itu mungkin ya. Mohon disampaikan ke teman-teman yang lain agar lebih aware. Percuma juga nih sudah ngerjain tapi alpanya lebih dari 5 nih ya, tetap nggak keluar nilainya tuh. Jadi itu juga penting tuh. Saling melengkapi kan. Nah, percuma nih kalian kejar-kejar waktu akhirnya selesai ternyata alpanya banyak gitu. Sama aja kan keluar juga nilainya jadi T pasti. Gitu. Jadi dua-duanya harus berjalan berbarengan. Saya selalu memberikan kesempatan kayak kemarin tuh saya kasih kesempatan buat pernyataan, masih juga nggak beres-beres. Nah saya juga pusing nih, ini maunya gimana gitu ya. Baik, Pak. Nah saya selalu kasih kesempatan lah. Intinya teman-teman mau berusaha ya kita hormati setiap usaha mahasiswa. Oke, itu dari saya ya untuk teman-teman kelompok 8. Nah, semoga bisa maksimal di akhir-akhir nanti dan minimal tidak memenuhi standarnya biar bisa mencapai nilai kelulusan. Itu baik, mungkin Pak. ya. Izin stop share ya, Pak. Mangga. Oke, kita balik ke kelompok 1. Kelompok 1 tadi juga bermasalah nih karena nggak ada namanya ya. Saya udah ulang-ulang tuh. Kalau mau laporannya nanti kasih nama dan seterusnya.
Oke, kelompok 1 siapa aja yang ada? Yang sudah siap? Wika, Nabila, Joan, sama Reva, Pak, yang hadir. Oke, mangga. Izin share screen ya, Pak. Joan. Ya. Kedengaran nggak, Pak? Bentar. Iya. Silakan dilanjutkan. Untuk kelompok 1 itu progresnya udah sampai ke metode, Pak. Untuk pendahuluannya kita udah, tapi masih dibenerin sedikit-sedikit sama ada yang mau ditambahin lagi. Terus belum ada kesulitan yang signifikan sih, Pak. Paling nyocokin jadwal ngerjainnya aja, karena kita sistem ngerjainnya barengan gitu, Pak. Nggak langsung bagi. Terus untuk pembahasan sama hasil dan pembahasan itu rencananya mau dikerjain minggu ini, Pak. Oke, silakan dilanjutkan ya. Jadi mungkin saya belum bisa komentarin ya, karena ini belum banyak hal yang bisa dikomentarin. Silakan teman-teman dikerjain dulu apa yang bisa dikerjain. Tadi udah saya sampaikan juga ke kelompok yang lain. Nanti rekamannya saya upload ya. Nanti dicek aja di LMS. Hari ini saya akan upload. Cek di LMS soal komentar saya di kelompok-kelompok yang lain. Intinya adalah, nah ini udah ada juga nih ya, ada service recovery. Ini topiknya apa? IndiHome, Pak. IndiHome ya, oke. Nanti berarti jadi gini, jadi IndiHome ini yang kalian harus tahu adalah kita bicara IndiHome bukan sebagai teknis ya, tapi kita bicara IndiHome sebagai kenapa dia dibicarakan di publik. Jadi jangan sampai terjebak di apa saja bagian dari IndiHome gitu ya, apa saja teknologinya IndiHome ya. Gitu. Kita bicara kenapa dia dibicarakan di publik gitu. Kenapa dia disoroti di publik gitu. Nah, jadi isu-isu apa ya dari orang gitu, karena kan komunikasi itu berarti ketika ada interaksinya. Interaksi ini yang kita mau komentarin bukan IndiHome-nya gitu, bukan teknisnya, bukan apakah teknologinya rusak atau seperti apa. Yang kita perlukan adalah bahwa IndiHome ini kenapa dibicarakan, apakah pelayanannya yang menjadi sorotan, kenapa orang-orang akhirnya mengomentari itu dan seterusnya. Jadi social science-nya yang kita bahas. Nah, biar nggak terjebak tuh. Nah, pelayanan juga itu termasuk. Itu mungkin ya. Nanti silakan kelompok 1 dilanjutkan, dan tadi untuk apa namanya namanya nggak ada ya, jadi saya nggak bisa absen tuh. Saya udah cek di Google Drive, jadi saya bingung nih kelompok 1 kenapa nggak ngasih nama di dalam daftarnya. Kalau mau diupdate silakan diupdate, nanti biar saya bisa tunggu ya untuk absensinya. Baik, nanti segera diupdate, Pak. Ada pertanyaan mungkin? Kelompok 1 ada kesulitan tersendiri kah? Sejauh ini belum ada sih, Pak. Paling minggu ini insya Allah tahap kehasil dan pembahasan. Oke, berarti aman ya. Silakan teman-teman sibuk dulu dengan topiknya masing-masing, ngecek, berjuang. Nanti kita komentari di akhir. Mungkin di minggu depan kayaknya udah mulai kebentuk, karena itu minggu terakhir untuk prepare ya, karena 1 minggu berikutnya udah siap-siap untuk pengumpulan. Itu ya teman-teman ya, terima kasih untuk seluruh kelompok yang sudah hadir dan berpartisipasi. Sedikit saya mau kasih gambaran soal panduannya supaya kita nggak ada apa namanya kekeliruan atau merefresh lagi hal-hal yang teman-teman mungkin masih bingung. Saya kasih sedikit resume dari panduan yang sudah kita tulis. Saya izin share ya. Nah, khususnya yang bagian metode. Jadi ada teman-teman yang bertanya soal metode. Kenapa metode itu akhirnya tidak perlu teman-teman susun ulang? Karena di sini panduannya sama dan teman-teman juga kan metode itu kan bagaimana si penelitian ini dilakukan. Nah, social media analytic itu kan yang terpenting kita bagi dulu. Kita fokusnya adalah di social science-nya, berarti kita tidak bicara teknis. Nah, saya memaparkan soal metodenya. Di sini misalnya disampaikan di research dilakukan dengan deskriptif kualitatif, ya pendekatan deskriptif kualitatif. Kemudian di sini saya mengutip dari Casual soal apa itu deskriptif kualitatif.
Antara lain adalah explore the understand the meaning, jadi mengeksplor atau memahami pemaknaan dari setiap individu atau kelompok dalam kehidupan sosial, dalam isu-isu sosial, gitu ya. Jadi isu sosialnya seperti yang IndiHome tadi berarti isu sosialnya ya, bukan isu teknologinya IndiHome apa, tapi kenapa dia dibicarakan di sosial atau di kehidupan sosial. Nah, kemudian di sini poin juga this research employ Twitter conversations, berarti ini topiknya ya, artinya penelitian yang kita lakukan dan kalian semua lakukan itu berkaitan atau menggunakan data percakapan Twitter gitu ya di sini, atau data string yang bersumber dari sosial media, conversation sosial media atau percakapan sosial media. Nah, di sini saya karena topiknya adalah solidarity, maka saya kaitkan solidarity. Jangan plug and play gitu. Jadi kalian nanti ngecek juga, baca juga. Nah, di sini topik saya adalah solidarity of Indonesian people. Jadi kalian nanti pasti beda di sini, ya kan? Nah, kemudian apalagi, nah kayak gini. In general, data crawling can be construct. Ya, jadi saya bicara tentang bahwa secara umum mekanisme pengambilan datanya itu sama gitu ya. Secara umum ketika kita bicara tentang data dari sosial media itu kan microblog ya. Jadi microblog kalau dia udah blog berarti pasti pakai URL. Nah, ini ada namanya URL-nya. Jadi pasti yang pertama kali dilakukan secara teknis untuk ngumpulin itu adalah mengetahui URL-nya. Kalau Twitter kan berarti twitter.com ya, baru masuk ke situ. Nah, setelah itu, setelah kita udah masuk di URL-nya, kita nanti bakal regis API. Nah, ini di dalam metode ini dijelaskan mekanismenya sampai kita dapetin data yang kalian lihat itu, yang ada di laporan kalian masing-masing itu prosesnya apa saja. Nah, ini yang pertama adalah URL-nya kita akses, kemudian the application data crawling itu kita harus pakai API atau registrasi API, jadi semua orang ketika mau ngambil data dari setiap website secara legal, berarti dia harus pakai namanya Application Programming Interface atau API. Nah, sehingga di sini kita tulis juga bahwa metodenya kita ngambilin data itu prosesnya melewati ini. Sebagai apa? Sebagai communication line, obtaining the data, sebagai jalur komunikasi dalam pengumpulan datanya. Nah, kemudian di sini ada kutipan dari Kumar dan kawan-kawan ini tentang mekanisme crawlingnya. Jadi isinya metode itu ini aja. Jadi mekanisme crawlingnya di sini ada yang namanya Introduction of Open Authentication. Jadi OAuth namanya ya kalau di sistem RStudio-nya. Nah, ini tidak perlu kalian tidak perlu kalian lakukan, harus bisa lakukan, tapi minimal tidak kalian tahu nih bahwa ketika kita udah punya API, selanjutnya untuk masuk mengambil data kita harus diautentifikasi. Jadi kita nanti websitenya Twitter itu kan punya yang namanya security, gitu ya. Jadi namanya HTTPS ya. Jadi S-nya itu adalah security. Nah, jadi nanti kita diautentifikasi. Benar nggak ini orang mau ngambil data kita? Dicek dulu nih, jangan-jangan orang ini robot bakal ngerusak data kita nih. Nah, ini salah satu prosesnya, authentications. Nah, jadi data yang kalian dapatkan itu tentu saja atas seizinnya Twitter, karena ada autentifikasinya. Nah, setelah itu semuanya sudah dijalankan, nah proses collecting datanya udah bisa dilakukan. Jadi data yang kalian dapatkan itu adalah proses yang ini, dari sini. Atau data yang saya berikan itu prosesnya dari sini. Sampai kalian bisa menganalisis. Ya, jadi ini metodenya. Nah, sampai di sini kita jelaskan lagi bahwa karena metode itu sudah dirangkum di dalam satu mesin yang namanya adalah Academic Drone Employee tadi, berarti platform itulah yang menjalankan semua sistem ini. Jadi kita nggak tahu nih. Inilah kelebihannya kalau kita pakai platform pihak ketiga ya. Kalau kita ngelakuin sendiri kan repot ya, kita harus ngoding sendiri. Nah, jadi teman-teman silakan dibaca ini, karena teman-teman semua bisa download dengan mudah di LMS. Ini mekanismenya seperti ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Nanti silakan dilanjutkan prosesnya. Dan ada pertanyaan lagi mungkin sebelum saya kasih paparan sedikit. Yang masih bingung-bingung dikit, itu biasanya penting tuh. Bingung-bingung sedikit, silakan ditanyakan dulu. Ada yang mau konfirmasi mungkin? Boleh, silakan. Saya mau nanya.
Silakan Temi, Ya. silakan. Kalau untuk yang di literatur review itu ada minimal jurnalnya enggak Pak? Atau Enggak bebas? ada minimalnya sih. Jadi semakin banyak ya semakin bagus. Intinya apa ya, namanya literatur review kan berarti kita mereview literatur yang sudah eksis gitu ya, untuk memperkuat argumentasi kita. Nah, contohnya di sini nih, saya ngasih contoh ya, di literatur review ini ada dia pakai 2 subbab atau 2 topik yang dia review. Jadi belum tentu judulnya sama gini, jurnalnya judulnya sama, belum tentu. Nah, kalian juga bisa bikin sendiri selama dia membahas, namanya juga review ya, jadi beda review, beda framework. Kalau misalnya theoretical framework, berarti memang dia theoretical framework yang udah fix gitu, di situ udah ada teorinya. Misalnya kayak user gratification, itu udah ada frameworknya. Tapi kalau literatur review, berarti kita mereview literatur, dan kemudian kita mengambil pendapat-pendapat itu sebagai susunan dari argumentasi kita. Nah, kayak gitu misalnya ya, satu contoh nih. Di sini misalnya saya menyebutkan kalimat kayak gini misalnya ya. Interaction over within social media site and application is rapidly grow. Jadi saya punya argumen lah bahwa sebenarnya komunikasi secara online menggunakan sosial media itu berkembang dengan pesat. Khususnya dalam komputer, interaksi komputer gitu ya. Nah, kalau saya punya argumentasi seperti ini kan argumentasi saya masih berdiri sendiri kan. Jadi saya menganggap seperti itu. Nah, untuk mendukung itu, saya harus mengutip satu referensi yang juga bicara tentang konteks yang sama. Nah, referensinya ini nomor 5 ya. Karena ini modelnya IEEE, beda sama IPA. Kalau IEEE itu kotak-kotak nomor gitu. Nanti kalau mau dicek nomor 5 ya kita harus ke bawah untuk ngecek nomor 5 itu siapa yang bicara. Nah, ini berarti nomor 5 ini yang ngomong namanya ini view. Yang ini ya, referensinya. Nah, semakin banyak ya semakin bagus. Itu tadi jawabannya. Nggak ada minimalnya. Kalau dirasa cukup, silakan cukup. Tapi jangan juga sampai 1 aja, atau 2 aja. Misalkan ya minimal tidak 5 atau 6 lah, minimal tidak ya dalam satu referensi literatur yang kalian bahas. Itu sih. Ada lagi mungkin? Yang mau dikonfirmasi, boleh. Silakan ditanggapi, kalau sudah tidak ada boleh disampaikan. Cukupkah? Aman semuanya? Yang lain? Aman, Pak. Aman ya, baik. Oke, kalau gitu teman-teman semua, kalau sudah tidak ada lagi, saran saya satu aja, teman-teman ngecek referensi lain. Di sini juga bisa juga pakai ini, terus ngecek juga referensi lain, supaya bisa lebih cocok itu dalam artian gimana nyusun argumentasinya, konseptualisasi masalahnya yang kalian pengen bahas, dan seterusnya. Intinya makin banyak referensi, pasti pembahasan juga makin bagus. Makin banyak kalian baca, makin bagus. Itu mungkin dari saya teman-teman semua. So, terima kasih banyak sudah hadir dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya saya akan absen ya. Tolong direspon. Kalau tidak respon, saya nggak bisa hadirin. Artinya nanti saya nggak dengar gitu hadir atau tidak. Tolong prepare dulu. Saya akan absen. Oke, saya mulai dari Faza Garibaldi. Adakah? Oke, Faza belum ada. Muhammad Rifki, adakah? Halo Muhammad Rifki. Panggilan ke-3, Muhammad Rifki. Alika. Hadir, Pak. Ataya Kamila. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rania Putri. Hadir, Pak. Ditya Aulia. Halo, adakah Ditya? Ditya Aulia, panggilan terakhir. Ditya Aulia. Mahesa. Mahesa Ramadan. Halo, adakah Mahesa?
Ada Pak, Maesa hadir tapi suaranya nggak keluar Pak. Bentar, saya buka dulu. Mana Maisa? Itu Pak, dia on cam. Oh iya. Kenapa nggak dinyalain? Pak, tadi tombol ininya hilang Pak. Kok bisa hilang itu loh? Oke, baiklah. Maisa ada ya. Soalnya saya nggak lihat layar nih, lihatnya absen nih. Oke, kemudian Faras Arya Wijaksana. Hadir Bapak. Joan Boinke. Hadir Pak. Muhammad Lutfi. Oke, Muhammad Lutfi panggilan terakhir. Nggak ada ya. Anita Rahman. Hadir Pak. Oke, Hadir Pak. Oke, siap. Anita Rahman, Christine Gabriel, kelompok 2 tadi nih. Ini harusnya ada nih. Hadir Pak. Oke. Pak, Muhammad mau Dafi. konfirmasi. Oke, gimana? Punten mau konfirmasi tadi di Tia Aulia Putri ngechat katanya dia ada tapi jaringannya jelek Pak, jadi nggak bisa ngomong tadi. Ada di sini, ada di. Iya ada Pak, namanya. Bentar ya, cari di Tia ya. Oke, kalau nggak ada diangkat tangan aja, hands up aja, hands up. Di fiturnya di hands up. Reaction aja, reaction. Oke, sambil saya lanjut ya, nanti yang siapa tadi Ditya, nanti reaction, saya revisi nanti absennya. Ntar saya lanjutin dulu ya. Muhammad Dafi Alcatraz. Muhammad Dafi, adakah? Muhammad Dafi. Oke, kita lanjutkan. Faradiba Firdaus. Hadir Pak. Afina Ismaniari. Halo, Afina hadir Pak. Di chat Pak, dia mic-nya lagi error juga. Tapi on cam kok Pak orangnya. Afina, oke. Mana Afina ya? Kalau on cam harusnya muncul. Afina. Oh iya, itu Afina. Oke, thank you. Sudah hands up tuh. Afina. Delia Paramita. Hadir Pak. Oke, Monica Tias. Halo Monica. Harusnya ada nih. Tadi kalau nggak salah ada nih. Hands up aja ya kalau ada ya. Oh itu ada. Oke. Siap. Terima kasih. Agnes Tias Nirmala. Hadir Pak. Wike Ayu. Hadir Pak. Oke. Ulfa Anissa. Hadir Pak. Rania Tasya. Atau Hadir Pak. Rania. Oh ada Rania, ada Raina berarti ya? Rania Pak dua-duanya. Rania dua-duanya Pak. Oh Rania sama ya berarti Rania ya. Oke. Kayak dejavu ternyata sama namanya. Nabila Faza. Hadir Pak. Angrila Tasya. Hadir Pak. Lizia Zitka Azhara. Hadir Pak. Temi Fitria Damayanti. Hadir Pak. Lutfan Wagas. Halo monitor Lutfan. Ini tadi kelompok 8 ini. Oke, Lutfan belum ada. Kanaya Rena. Hadir Pak. Reza Andrian, ini kelompok 8 juga nih. Reza Andrian. Oke, nggak ada juga. Anastasia Sofyan. Ada Pak. Tiara Azani. Hadir Pak. Bunga Rahmawati. Halo Bunga Rahmawati, adakah? Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Skilani Nurul Kolbi. Hadir Pak. Erina. Hadir Pak. Hadir. Reifa Farah. Hadir Pak. Nabila Putri. Hadir Bapak. Alfiansyah. Hadir Pak. Adelia Fatin. Hadir Pak. Clarissa Delviana.
Hadir, Pak. Fani Fadilah. Halo, Fani Fadilah, udahkah? Fani? Gak ada ya. Anissa Nur Sabrina. Fani. Halo? Fani hadir, Bapak, maaf. Oke. Anissa hadir, Pak. Anissa Nur Sabrina. Hadir, Pak. Herlisa. Herlisa. Oke, Herlisa nggak ada ya. Tadi ada beberapa yang tidak ikut presentasi ya sama kelompoknya. Tadi yang mana tadi yang error siapa tadi? Yang belum sempat. Punten, tadi Pak, Diki saya belum ada ada disebutin, tapi Pak. lagi di jalan suaranya tadi Diki ya? putus-putus. Iya, Bapak. Siapa tadi yang tidak disebutkan siapa? Saya Pak, Wahyudi Pak. Oh, Wahyudi. Kamu, oh iya, tadi udah saya absen duluan Wahyu tadi. Wahyudi. Wahyudi kamu kelompok 8 ya? Iya Pak, kelompok 8 Pak. Oke. Nak Medan pasti nih. Oke lah, baiklah. Sip, sudah Wahyudi aman semuanya. Teman-teman ada yang belum dipanggil tapi hadir? Silakan konfirmasi. Oke, jika sudah, terima kasih banyak ya. Silakan dilanjutkan lagi minggu depan. Bisa jadi asinkronus, bisa jadi kita update juga, tergantung situasinya nih. Kalau misalnya nanti diupdate berarti kalian presentasi, kalau misalnya sinkronus berarti tinggal diupload di link yang disediakan di LMS. Oke, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Yang magang, yang belum magang, silakan lanjutkan aktivitasnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang ya. Sampai ketemu di minggu depan. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.